Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru pamong uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Rona Meriastuti SPD. Saya guru kimia di SMA Negeri 2 Sutra, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 pada materi laju reaksi dengan submateri faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, untuk lebih lanjutnya, berikut adalah video pembelajaran saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ibu merasa senang sekali pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di lokal ini. Kita masih bisa belajar, masih bisa melanjutkan menimba ilmu di sekolah yang kita cintai ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua itu berkat dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di sekolah ini. Ya begitu? Ya. Untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah, ada baiknya sebelum belajar dimulai kita berdoa terlebih dahulu agar nanti pembelajaran yang kita laksanakan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu minta salah seorang dari Ananda untuk memimpin doa. Ibu minta kepada Satria untuk pimpin doa ya. Siap dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Satria. Udah siap untuk belajar? Sudah. Sempat sarapan pagi tadi? Sudah. Sekarang kita akan absen. Ibu lihat dari kehadirannya. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada yang nggak datang? Bu. Ada semuanya ya? Bu. Sama seperti minggu-minggu sebelumnya, lokal ini Ibu lihat dari segi absensinya itu 98% lengkap untuk mata pelajaran kimia. Jadi Ibu hargai keperhatiannya. Ibu lihat dulu, udah rapi, lokalnya udah bersih, berarti udah siap untuk belajar. Kita lanjutkan lagi. Masih ingat gak minggu lalu kita belajar materi apa? Coba Zukri. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Apa aja faktornya itu? Luas permukaan dan suhu. Luas permukaan dan Suhu. Wah, ya bagus sekali masih ingat pembahasan minggu lalu. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apa yang kalian masih ingat dalam ingatannya tentang faktor luas permukaan? Siapa yang masih ingat? Ya, silakan Livia. Semakin luas permukaan sentuh suatu zat, maka akan mempercepat laju reaksi. Karena semakin luas permukaan tersebut memungkinkan terjadinya tumbukan efektif lebih banyak. Benar seperti itu? Ya, Bu. Ya. Terima kasih Livia, jawabannya
yang bagus sekali. Di faktor yang 2 itu berkaitan nanti dengan energi tumbukan ya, atau teori tumbukan yang kita pelajari pada 2 minggu yang sebelumnya. Satu lagi, biologi, kalian belajar nggak tentang enzim? Belajar, Sudah belajar ya? Sudah. Ibu rasa sudah paham itu, apa itu enzim, apa fungsi enzim, dan yang lain sebagainya. Ibu selanjutnya, karena tadi berkaitan dengan enzim, apa fungsi enzim dalam metabolisme tubuh manusia? Siapa yang tahu? Nah, Fatma? Fungsinya yaitu enzim membantu mempercepat reaksi kimia dalam tubuh manusia. Jadi fungsi enzim adalah Cepat. Kenapa tadi Ibu tanyakan tentang materi minggu lalu? Kenapa Ibu tanyakan tentang pembahasan enzim yang sebenarnya ada di materi biologi? Itu ada kaitannya dengan pembahasan kita hari ini ya. Jadi kalau kita belajar saat ini, kita tidak boleh melupakan pembahasan kita yang telah lalu di minggu sebelumnya. Karena kalau untuk ilmu pengetahuan itu ada kaitannya antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya. Tadi pembahasan enzim itu kalian pasti penasaran ya, kenapa pula Ibu bertanya tentang enzim? Apa kaitannya dengan pembahasan kita yang hari ini? Nah, untuk menjawab semua itu, di pembelajarannya nanti kita akan bahas kaitannya ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi hari ini, ada baiknya Ibu menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya, agar apa yang kita pelajari hari ini itu ada arahnya dan tidak melenceng dari kurikulum yang seharusnya ya. Berikut Ibu tampilkan tujuan pembelajaran. Untuk hari ini ada 2 tujuan pembelajaran yang harus Ananda semua kuasai atau selesaikan. Yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, maka Ananda diharapkan nanti dapat menganalisisnya, pengaruh konsentrasi tadi. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran tentang pengaruh katalis terhadap laju reaksi, diharapkan nanti setelahnya Ananda mampu menganalisis pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Jadi yang kita bahas hari ini itu ada 2, yaitu pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi dan pengaruh katalis terhadap laju reaksi. 2 tujuan ini mudah-mudahan nanti dapat tercapai di akhir. Di batasan materi kita ada yang 2 itu. Karena minggu lalu kita sudah menyelesaikan 2 faktor juga ya, yaitu luas permukaan dan suhu. Untuk hari ini batasannya 2 lagi, konsentrasi dan katalis. Tapi sebelum itu perlu Ibu ingatkan, karena kita minggu lalu ada Ibu tugaskan masing-masing kelompoknya. Masih ingat kan tugasnya? Masih. Ibu menyuruh kalian mencari, baik itu dari media massa, dari koran, dari internet, atau dari yang lainnya, mencari cara-cara penanganan bahan pangan agar tidak terjadi perubahan fisika dan kimia yang tidak terkendali. Sudah kalian cari? Sudah buat laporannya? Sudah. Nanti pada akhir diskusi, pada diskusi telah berakhir nanti, salah satu dari kelompok 1, 2, dan 3 Ibu perintahkan nanti untuk mempresentasikan atau melanjutkan presentasinya tentang tugas yang itu. Jadi Ibu acak nanti tentang kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3 menampilkan diskusinya tentang tugas minggu lalu ya. Jadi persiapkan diri selain untuk diskusi hari ini juga mempresentasikan tugas kita yang minggu lalu. Ibu rasa untuk arahannya sudah cukup. Kita lanjut lagi ke materi inti kita lagi. Ya. Coba perhatikan media yang Ibu tampilkan ini. Perhatikan gambar yang di depan. Kelihatan sampai ke belakang? Nampak? Yang pertama itu gambar apa? Seperti lantai ya. Nah, biasanya dipakai orang untuk apa itu? Tempel ke lantai, membersihkan kamar mandi dan keramik lainnya ya. Itu udah familiar itu. Menurutmu, apakah fungsi dari cairan pada benda di atas? Kemudian, adakah kaitan cara kerja benda di atas dengan pengaruh konsentrasi? Gambar yang kedua, gambar apa itu?
jadinya nanti tak. Nah, tahukah kamu apa nama makanan di atas? Sudah dijawab tadi. Zat apakah yang biasanya orang tambahkan untuk mempercepat proses pembuatannya? Pernah tak lihat orang bikin tapai? Pernah. Apa yang ditambahkan di dalam tapai itu biasanya? Ragi. Ragi. Nanti kita coba lihat ya seperti apa cara kerjanya. Kenapa tapai itu bisa cepat jadi tapainya? Ada unsur di dalamnya. Apa nama unsur di dalamnya nanti ya? Selanjutnya, apa yang terjadi pada laju reaksi jika konsentrasi zat diperbesar? Dari gambar yang dua ibu tampilkan tadi, kalau masih ada yang masih penasaran atau belum tahu jawabannya atau masih ragu, coba kita lihat video pembelajaran berikut. Yang kedua, pengaruh konsentrasi. Nah, ini adalah jalan raya yang kondisinya padat ya, ada banyak mobil di sana. Kondisinya, ini jalan yang kondisinya sunyi, lengang, tidak ada motor, tidak ada mobil, tidak ada orang yang lewat. Nah, kira-kira kenapa gambar itu ditampilkan? Mari lihat ilustrasi berikut. Nah, ini adalah gambar dari persimpangan jalan ya. Ini kondisinya jalannya sepi. Nah, kalau jalannya sepi, ini adalah partikel. Manakah yang memiliki kemungkinan tabrakan yang besar, jalan yang sepi atau jalan yang ramai? Yang besar. Apa hubungannya dengan laju reaksi? Nah, kita anggap mobil ini mewakili dari zat bereaksi ya. Dua mobil itu, jika jumlah mobilnya semakin banyak, maka kemungkinan tumbukannya semakin besar. Berarti konsentrasi mewakili banyaknya zat yang bereaksi. Seperti ilustrasi mobil yang berjalan di persimpangan jalan tadi. Lihat gambarnya, konsentrasi rendah dengan konsentrasi tinggi. Lihat perbandingan jumlah partikelnya. Mana yang banyak jumlah partikel pada saat konsentrasi rendah dengan yang tinggi. Selanjutnya pengaruh katalis lagi. Nah, lihat gambarnya. Analisa gambar ini ya. Kira-kira apa kaitannya dengan katalis itu? Nah, apa fungsi mak comblang di sana ya? Nah, ini kejadiannya seperti apa yang terjadi sama dua orang ini. Kemudian dengan bantuan mak comblang, apa pula jadi hasil akhirnya? Dan kaitannya dengan laju reaksi apa? Dari media pembelajaran yang sudah kita lihat tadi sama-sama, ada enggak yang mau bertanya? Nah, Satria, Bagaimanakah pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? bagaimanakah pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Disimpan pertanyaannya dulu ya. Yang kedua siapa? Ya, silakan Maya. Apa pula pengaruh katalis terhadap laju reaksi? Pengaruh katalis terhadap Laju reaksi. karena kita masih di awal, yang tadi baru masalahnya yang ditampilkan, terpaksa pertanyaan Satria sama Maya belum ibu jawab ya. Karena kalau ibu jawab sekarang, kalian nanti tidak akan mencari, hanya menerima aja. Jadi untuk menyelesaikan dan menemukan pertanyaan dari Satria sama Maya, kita akan berdiskusi nanti. Kita cari solusinya, cari jawaban permasalahannya. Nanti pada saat kita presentasi baru kita temukan nanti jawaban dari pertanyaan Satria dengan Maya. Jadi Satria sama Maya harus sabar dulu ya. Jadi kita saat ini berlanjut dengan diskusi dengan kelompok masing-masing. Kebetulan kita sudah duduk berdiskusi. Jadi usahakan posisinya jangan sampai membelakangi papan tulis. Ini saatnya ibu bagikan LKPD masing-masing kelompok. Nanti ibu bagikan satu LKPD. Ini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3. Jadi ini untuk LKPD kelompok 1. Ini kelompok 2, kelompok 3. LKPD-nya jangan diisi dulu, tunggu ibu kasih arahannya ya. Perhatikan LKPD-nya semuanya. Ibu akan mengarahkan cara pengisian dari LKPD
tujuannya adalah kalian nanti menemukan jawaban dari permasalahan pembahasan kita hari ini. Masing-masing LKPD ini nanti punya pembahasan mengenai materi konsentrasi dan katalis. Jadi LKPD ini kalian isi per kelompok ya. Misalnya kelompok 1 ada 3 orang, tidak hanya 1 orang yang mengerjakan, ketiga-tiganya harus saling berdiskusi untuk mengisi LKPD-nya. Begitu juga untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Semuanya harus ikut berpartisipasi, berkolaborasi menemukan jawaban permasalahan di LKPD. Setelah itu kalian tulis jawabannya langsung di LKPD-nya. Kalau cukup untuk penjelasan tentang petunjuk pengisian LKPD-nya. Langkah selanjutnya, Ibu beri Ananda waktu 15 menit untuk mengisi dan menyelesaikan LKPD-nya. Mulai dari sekarang. Berdiskusi tadi untuk menjawab pertanyaan pada LKPD, waktunya sudah habis. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Kelompok 2 sudah? Sudah. Ketiga-tiganya sudah ya. Jadi sesuai yang Ibu katakan tadi, kita akan presentasi. Cuma karena materi pada LKPD kita 2, konsentrasi sama katalis, maka akan Ibu pilih nanti 2 kelompok untuk mempresentasikan materi kita hari ini. Dan 1 kelompok untuk mempresentasikan tugas kita minggu lalu ya. Untuk kelompok yang presentasi akan Ibu acak. Yang pertama Ibu pilih aja kelompok 3. Bersedia kelompok 3? Bersedia. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul dalam rangka diskusi kelompok. Yang terhormat guru pembimbing dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 3, saya sebagai moderator, Reza sebagai presentator, Zukri dan Nabila sebagai anggota. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi yang akan dipresentasikan oleh Reza. Kepada Reza, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Amatilah kedua gambar tersebut. Dari kedua gambar tersebut, apa yang membedakan gambar A dengan gambar B? Yang membedakannya adalah pada gambar A terdapat 10 buah jumlah kelereng dan pada gambar B terdapat 5 buah jumlah kelereng. Baiklah, saya akan bertanya kepada teman-teman, dari kedua gambar tersebut, gambar manakah yang kemungkinan terjadi tumbukan paling besar? Kemungkinan tumbukan terjadi paling besar terjadi pada gambar A. Berapakah jumlah kelereng yang terdapat pada gambar A dan berapakah jumlah kelereng yang terdapat pada gambar B?
Pada gambar A terdapat 10 buah jumlah kelereng dan pada gambar B terdapat 5 buah jumlah kelereng. Jika satu kelereng ditembakkan, apa yang akan terjadi? Jika satu kelereng ditembakkan, maka kelereng-kelereng yang lain akan bertumbukan. Nah, kita lanjut ke dalam pembahasan kedua, yaitu pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Amatilah kedua gambar di depan ini, apa yang membedakan kedua gambar pertama dengan gambar kedua? Apa yang membedakannya? Dari segi apa? Jumlah apa? Jumlah konsentrasi pada gambar pertama terdapat 0,5 molar dan jumlah konsentrasi pada gambar kedua terdapat 1 molar. Dari kedua gambar tersebut, manakah kemungkinan bertumbukannya terjadi paling besar? Gambar kedua. Kemungkinan terjadi tumbukan paling besar terjadi pada gambar kedua karena jumlah konsentrasinya 1 molar. Jika suatu partikel semakin banyak jumlah konsentrasinya, maka kemungkinan terjadi tumbukannya juga semakin besar dan laju reaksinya juga semakin cepat. Terima kasih kepada Reza yang telah mempresentasikan hasil diskusi kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin dipertanyakan? Siapa yang pertama? Ya, pernah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh Reza. Pada Reza, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Semakin banyak, semakin besar konsentrasi, maka semakin besar jumlah partikel sehingga akan banyak peluang terjadinya tumbukan. Jika semakin banyak tumbukan, maka laju reaksinya juga akan semakin lebih cepat. Bagaimana tanggapan dari kelompok 1 dengan jawaban kami? Saya terima. Apakah ada tambahan? Enggak. Alhamdulillah, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan membaca Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Baru kita selesaikan satu pembahasan tentang konsentrasi. Ada satu lagi yaitu pengaruh katalis. Untuk pengaruh katalis ini, karena kelompok 3 sudah presentasi, Ibu pilih yang selanjutnya adalah kelompok 1. Bersedia kelompok 1? Bersedia. Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 1, bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator dan Fatma sebagai presentator dan Fiona sebagai anggota. Diskusi kami kali ini berjudul pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Diskusi kami kali ini akan dipresentasikan oleh Fatma. Kepada Fatma kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Coba teman-teman perhatikan dari kedua gambar ini. Bukit mana yang lebih tinggi puncaknya? G1. Ya, pada bukit pertama. Di mana yang membedakan dari kedua gambar ini adalah pada gambar pertama ada seorang anak yang bernama
ya, dia membutuhkan energi yang lebih besar. Sedangkan pada gambar yang kedua, seorang anak yang bernama Budi supaya sampai ke puncak bukit, dia membutuhkan energi aktivasi yang kecil. Dari kedua gambar ini, anak yang mana yang membutuhkan energi yang besar untuk sampai ke puncak bukit? Ya, yaitu pada bukit pertama, di mana energi aktivasinya besar sehingga membutuhkan energi yang besar pula. Sedangkan dengan bantuan katalis membuat energi potensi aktivasi menjadi turun sehingga laju reaksi cepat terjadi. Menurut teman-teman, manakah yang lebih cepat menghasilkan zat hasil reaksi? Yang menggunakan katalis. Ya, yang menggunakan katalis. Katalis adalah zat yang mempercepat laju reaksi pada suhu tertentu tetapi tidak mengalami perubahan dan jumlah reaksi. Terima kasih kepada Fatma. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimanakah peranan katalis dalam mempercepat laju reaksi? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Sebutkan contoh katalis dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada teman-teman. Berikan kami waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari kami. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh Fatma. Pada Fatma, kami persilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana peranan katalis dalam mempercepat laju reaksi? Dengan adanya katalis, reaksi dapat lebih cepat berlangsung dengan cara mengubah jalannya reaksi, di mana jalur reaksi yang ditempuh memiliki energi aktivasi yang rendah. Terima kasih kelompok 1 kami mengerti. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutupi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk kelompok 1. Kita berikan untuk kelompok 1. Sudah selesai dua kelompok 1 dan kelompok 3. Ibu ucapkan terima kasih telah bertanggung jawab mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Tapi sesuai janji Ibu di awal tadi, karena kita punya tugas minggu lalu, Ibu perintahkan tugasnya minggu lalu dan kalian jawab tadi tugasnya sudah selesai ya. Maka tugas minggu lalunya Ibu minta kelompok 2 untuk mempresentasikan tugasnya. Siap kelompok 2? Ya, silakan. Setelah kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami minggu lalu, yaitu tentang cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan pangan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang akan dipresentasikan oleh Rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan pangan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tidak terkendali, yaitu dengan menggunakan teknik pengeringan. Semakin banyak kadar air pada makanan, maka akan menjadi lebih mudah proses pembusukan pada makanan tersebut. Makanya, dengan proses pengeringan akan mengeluarkan air dan akan menyebabkan peningkatan konsentrasi padatan terlarut di dalam bahan makanan. Kunci pengeringan adalah menghentikan pembusukan dan pertumbuhan bakteri. Bakteri bisa hidup karena faktor kelembapan, suhu hangat, oksigen, dan waktu. Contohnya ikan asin. Tujuan pengeringan pada ikan asin itu adalah
rusak. Tetapi kandungan protein, karbohidrat, lemak, dan mineralnya masih tinggi. Itulah hasil presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Setelah sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain atau ada yang ingin menambahkan pendapat kelompok 2? Ada, Bu? Ya, silakan kelompok 3. Contoh lainnya seperti dendeng daging sapi Dan asinan buah. Dendeng, daging sapi, dan asinan buah. Asinan Setelah buah. hasil dari diskusi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai presentasi semua kelompok dan Ibu ucapkan selamat karena kalian sudah berani tampil, sudah berani mempertanggungjawabkan hasil diskusinya ya. Jadi untuk kesempatan lainnya harus ditingkatkan lebih baik lagi dari hari ini. Jadi untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu masing-masingnya sudah punya tema masing-masing tadi dalam presentasi kelompoknya. Ibu akan memberikan penguatan tentang yang sudah Ananda jelaskan tadi, yaitu pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi dan pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Jadi dari pembahasan kawan-kawannya tadi, Ananda semua paham enggak? Insya Allah paham ya. Jadi untuk penguatannya Ibu jelaskan sedikit. Pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi ini lebih ke penguatannya. Konsentrasi menunjukkan perbandingan jumlah partikel dan volume. Semakin tinggi konsentrasi, maka jumlah partikel yang terdapat pada proses reaksi akan semakin banyak. Banyaknya jumlah partikel ini memungkinkan terjadinya tumbukan efektif yang lebih banyak pula, sehingga laju reaksi semakin cepat terjadi. Kejadian ini banyak kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Tadi sudah dijelaskan, contohnya adalah pada keadaan di jalan raya ya. Kita anggap mobil-mobil yang lewat itu adalah sebagai partikel bereaksi. Jadi semakin ramai jumlah mobil, maka kemungkinan tumbukannya semakin besar. Atau di lokal ini juga sama, kalau jumlah siswanya kita isi 50 orang misalnya, dengan kapasitas atau dengan luas lokal yang sedikit, maka kemungkinan bertumbukannya akan semakin banyak dibandingkan kalian dengan jumlahnya sedikit sekarang ya. Kemudian pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Jadi suatu katalis berperan dalam reaksi tetapi bukan sebagai pereaksi ataupun produk. Katalis memungkinkan reaksi berlangsung lebih cepat atau memungkinkan reaksi pada suhu yang lebih rendah. Akibatnya perubahannya yang dipicu terhadap reaksi. Jadi katalis menyediakan suatu jalur pilihan khusus. Sebagai contoh, kita mengadakan karya wisata atau pergi jalan-jalan ke Solo misalnya ya, itu kan daerah pegunungan. Kita dikasih 2 pilihan, mau lewat jalur terowongan atau lewat jalur perbukitan. Menurut analisa Ananda semuanya, mana yang lebih cepat kita sampai ke Solonya, lewat terowongan di bawah bukit atau lewat pendakian bukit? Terowongan. Lewat terowongan. Jadi terowongan itu sama fungsinya dengan katalis. Dia bisa mempercepat laju reaksi. Sekarang periksa LKPD-nya. Jika ada kesalahan boleh diperbaiki sekarang. Diverifikasi LKPD-nya. Dibuat jawaban yang betulnya, nanti dikumpulkan di akhir pembelajaran. Setelah penjelasan dari Ibu tadi, masih ada yang ragu atau yang mau bertanya? Tidak? Sudah paham? Sudah. Bagi yang menjawab sudah paham, Ibu mau menguji pemahamannya dengan melihat pandai tidak kalian menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Yang pertama siapa? Ibu, Kak Umi silakan. semakin besar konsentrasi suatu reaksi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Begitu juga sebaliknya. Iya. Sesuai itu jawabannya?
Kesimpulan yang Ibu rasa kesimpulan yang 3 itu sudah mencakup semua pembahasan kita hari ini ya. Ibu harapkan semuanya sudah bisa memahami, sudah bisa nanti mengambil intisari dari pembelajaran kita. Jadi untuk sekarang Ibu mau bertanya, Ibu mau merefleksikan pembelajaran dari awal sampai sekarang. Dari tadi kita belajar bagaimana? Apakah kalian bisa paham tidak dengan cara belajar kita seperti ini? Bisa? Apakah pembelajaran seperti ini menurut Ananda Ibu menyenangkan? Iya. Dan selanjutnya karena kita sudah merefleksi pembelajaran, sudah menyimpulkan tadi, Ibu ingin menguji tingkat pemahamannya. Pada buku paket Ananda itu ada di halaman 93. Lihat soal nomor 5 sampai 8. Ada 3 soal. Kita masuk ke tes formatif. Kalian kerjakan 3 soal itu, Ibu beri waktu 2 menit. Nah, silakan kerjakan soalnya. Kerjakan di buku latihan, nanti dikumpulkan bersamaan dengan LKPD-nya. Saya rasa cukup. Boleh dikumpulkan LKPD-nya sama tugas tes formatifnya. Nanti Ibu periksa ya bagaimana tingkat pemahaman Anda, paham nggak tentang materi kita hari ini. Kalau jawabannya betul berarti sudah bisa itu. Tapi kalau masih salah semuanya, berarti Anda masih perlu mengulang pembelajarannya ya. Harus menguasai lagi materinya. Sudah selesai? Sudah mengumpulkan semuanya? Sudah. Jadi kita sudah berada di penghujung ini, sudah selesai. Melihat tadi antusiasnya juga sudah besar. Ibu merasa senang sekali, bahagia sekali melihat situasi kelas ini. Jadi kalian semuanya bertanya, menanggapi, kemudian serius dalam pembelajaran. Itu sudah Ibu hargai sebagai nilai tanggung jawab ya. Karena nilai tanggung jawab itu penting dalam pembelajaran. Kita belajar tidak hanya mengejar angka, tapi kita belajar adalah yang utamanya mengejar peningkatan dari kualitas diri kita ya. Ibu akan menyampaikan rencana pembelajaran kita minggu depan. Jadi untuk minggu depannya Ananda pelajari lagi materinya dari awal bab ya sampai materi kita hari ini. Karena minggu depan kita akan melaksanakan penilaian harian. Ya, kalian persiapkan nanti baca lagi materinya, buka lagi soal-soalnya. Minggu depan persiapkan diri untuk melaksanakan penilaian harian. Karena pembahasan kita sudah selesai. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Ya. Karena ini sudah di penghujung jam dan mau habis jam pelajaran kita, maka Ibu berharap Ananda tetap bersemangat belajarnya, tidak boleh malas-malasan belajar, tidak boleh sering-sering hafal, harus tingkatkan terus motivasi belajarnya. Atau kalau ada temannya yang agak kelihatan malas, maka teman yang lain harus memotivasi kawannya ya. Karena satu kelas ini sama dengan satu keluarga. Jadi kalau ada satu yang sakit, maka yang lain juga ikut merasakannya. Dan sebaliknya, kalau ada temannya yang berbahagia, maka yang lain ikut merasa bahagia. Jadi bersaing boleh, tapi tidak boleh bersaing dalam hal yang tidak baik ya. Bersainglah dalam persaingan yang